Telepon yang bisa ketemu saya. Bu Cari mencari saya? Mohon maaf untuk filenya apakah sudah ada di ya? Sudah ya? Nah, mungkin nanti selanjutnya bisa ditayangkan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi yang saya hormati Mas Anton, Mas Arif Gito, Mbak Lis dan juga yang baru datang Mbak Dita dan kawan-kawan ya. Dan juga seluruh peserta Munas ini bagi yang ada di dalam ruangan itu maupun di dalam ruangan ini maupun dimanapun berada yang bergabung melalui Zoom dan juga kepada tim Komisi Pemilihan Dewan Formatur Mas Suhartono, Mbak Cecil dan juga Mbak Rina, kemudian juga kepada tim formatur Mbak Ai, Mas Budi Rahyono dan juga Mbak Nana. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hanya saja yang perlu saya sampaikan di sini, klub itu kan sebenarnya kan matur nuwun Mas Ari yang sudah rawuh membuka acara ini ya. Moga silakan mengucap selamat jalan untuk kegiatan yang lain karena hari ini memang sangat padat kegiatannya ya. Sekali lagi ini karena klub ini kan sebenarnya kan komunitas awalnya adalah komunitas huri-huri, sehingga ketika saya dan teman-teman itu diplekoto menjadi pengurus itu juga bayangan kita juga cuma mau berhuri-huri saja, sehingga mungkin ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban yang formal yang nantinya mohon maaf untuk tidak dibantai, tidak dibully, tidak dipertanyakan dan sebagainya, karena memang kita tidak ada auditing dan sebagainya. Jadi apa yang kita laporkan adalah apa yang kita lakukan bersama-sama ya. Jadi mungkin ini lebih ke arah curhat dengan tambahan data gitu nantinya gitu ya. Mungkin sudah bisa ditayangkan presentasinya ya. Kalau belum ditayangkan saya malah kayak orang hilang di sini nanti ya. Sekedar sambil menunggu menunggu powerpointnya mungkin Bu Cari bisa bantu ya. Kita akan mulai dari mana ya? Ya dari sini ya. Ya. Kami pengurus sudah dilantik pada tahun 2018 lalu, artinya sudah 5 tahun dan memang sudah waktunya bagi kami untuk melakukan registrasi, dan dari teman-teman pengurus sepakat untuk melakukan munas ini. Dan terkait dengan munas ini maka kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Mungkin ya silakan selanjutnya next ya. Singkat saja ya, di dalam yang kami laporkan ini yang satu adalah visi misi. Sekali lagi ini adalah sekedar mengingatkan, ini bukan visi misi capres capres, nggak perlu dikritisi nantinya ya. Kemudian juga dari sisi keanggotaan, perkembangan keanggotaan seperti apa, kemudian dari sisi kegiatan dan juga dari sisi berbagi yang sudah kita hasilkan. Next ya. Nah ini visi misi ini kalau umumnya organisasi itu akan ada dirumuskan ketika organisasi itu berdiri atau tidak ketika kita mau mulai menjabat. Nah ini uniknya di sini, visi misi itu adalah kita susun berdasarkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi jodoh gitu. Ini seperti halnya orang melakukan riset, kesimpulannya sudah ada baru kita mundur ke arah tujuan gitu ya. Jadi visi kita itu adalah gaya hidup sehat menebar manfaat. Kemudian misinya adalah memasarkan gaya hidup sehat bagi anggota agama dan masyarakat umum melalui olahraga lari, baik secara individu, komunitas internal maupun publik. Nah kemudian misi yang kedua adalah menyelaraskan kegiatan olahraga berlari dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha bersama lainnya. Lanjut. Nah ini adalah data anggota. Kita selama ini mendasarkan keanggotaan kita pada yang bergabung di Facebook ya, di grup Facebook ya. Kita sampai saat ini memang tidak mengeluarkan yang namanya
kartu anggota dan sebagainya itu ya. Mungkin nanti ini akan menjadi PR dari teman-teman pengurus yang akan datang untuk menata keanggotaan ya. Jadi berdasarkan member Facebook itu sampai dengan hari ini jumlahnya 1.400 sekian. Kita asumsikan saja mungkin 20%-nya dari yang itu yang aktif. Aktif dalam tanda itu ada dua macam. Yang satunya aktif lari, satunya aktif ngoceh. Ya. Saya tidak menyindir kalau ada yang ngerosok ya monggo silakan. Tapi ada juga sih yang dua-duanya larinya banter, ngocehnya juga banter. Banyak juga. Bukan saya. Lari saya bergoceh ya kayak testimoni tadi. Ya. Ini kalau dari ini saya nggak tahu ini yang menyiapkan slide itu Bu Caret. Mengapa memilih kategorinya kok berdasarkan umur gitu deh. Nah ini ada penyusup 13 sampai 17 itu kayak mungkin itu pakai akun anaknya. Kita berbaik sangka saja memakai akun anaknya itu. Mungkin nggak seperti angkatan saya ke atas itu mungkin ada juga yang taktik juga. Nah itu kalau yang 18-24 ini ada juga yang mungkin anggota palsu yang ngomongnya angkatan 2017 itu ada pasti itu. Kan. Kalau yang sepuh-sepuh ini saya sangat takbir dan nanti salah satu dari yang 60-50 ini insya Allah akan hadir di dalam sharing session kita. Salah satunya adalah Pak Mas Marianto ya nanti ya. Jadi dari sini memang rata-rata 45 sampai 54 ya. Oke, next ya. Tidak begitu penting, umur adalah hanya angka, sama hanya dengan pace atau jarak juga hanya angka saja. Ya. Nggak ada korelasinya. Nah ini kalau berdasarkan dari demografinya ya mau nggak mau ya paling banyak ya dari Indonesia ada 1.400 sekian, berarti artinya sebentar lagi 1.500. Kalau sebulan 1.500 nanti silahkan bikin acara celebration lagi ya, monggo ya. Lari 1.500 kilo lagi ya, silahkan. Ya, oke, next selanjutnya ya. Bentar balik lagi. Nah ini kalau dari top cities-nya kok justru ternyata malah Jakarta dan Jogja sih. Jogja itu saya heran, ternyata Gado itu 319 ya, bukan 31 dan 9. 319 dan 310. Artinya memang pusat aktivitas dari member klub ini adalah di Jogja dan Jakarta, dan ini sangat berkorelasi dengan ramenya ocehan-ocehan dibagi itu cuma dibagi di dua tempat itu. Di Jakarta lebih banyak berbicara tentang capaian larinya dan juga capaian outfitnya. Kalau di Jogja mungkin lebih banyak kucekerinya dan foto-fotonya mangan-mangannya gitu. Oke, next. Dan kita sebenarnya ada juga ya WAG Club di area yang lain, yaitu di area Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara, dan itu kurang begitu aktif memang, tetapi tetap saja kita setiap kali ada informasi yang lainnya kalau kita libatkan di sini. Ya, tadi total 1.461 member. Next. Perkembangannya cukup eksponensial ya pada beberapa tahun terakhir ini, dan biasanya perkembangan member itu akan bertambah ketika pasca event. Ketika ada event, kemudian jawil-jawilan, akhirnya biasanya admin BAG maupun admin FB itu mengalami kerjaan ekstra untuk menyeleksi member itu masuk ke dalam grup tersebut. Nah ini timeline secara singkat ya. Ceritanya ya pada bulan April 2018 itu mulai dirintis Facebook group ya. Waktu itu masih namanya Kargama Virtual Running ya. Pionernya adalah ada di sini satu Mas Cemek, kemudian juga Mas Joko Supriyono yang mudah-mudahan sudah bangun karena sekarang Arab Saudi masih dini hari ini ya. Nah kemudian setelah itu kita membuat satu event yang namanya Kagama Lari untuk Beasiswa. Nah ini waktu itu yang menjadi ikonnya itu adalah Mbak Adita, terus kemudian Mas Nugroho Hadi Sambodo, terus kemudian ada
Mas Agus Diraharjo, kemudian Dik Bayu Anggoro, dan satu lagi Mbak Oke. Waktu itu kita masih mau ngontak para ikon itu juga masih takut. Sampai saya ngontak Mbak Adita, sampai itu masih kita, ada lagi Mas Sani ya, ini ada Mas Sani juga. Tapi ternyata sambutan dari teman-teman itu luar biasa, dan waktu itu kita bisa mengumpulkan dana sekitar berapa ya, saya lupa 70-an juta atau berapa ya. Kemudian setelah itu kita terpikir untuk membentuk suatu komunitas, dan saya memang waktu itu didorong oleh teman-teman PPK Agama, waktu itu ada Mas Sulastomo dan kawan-kawan untuk mendirikan komunitas ini. Dan pada bulan November kita melalui acara Rakernas juga kita dikukuhkan oleh Mas Ganjar Pranowo sebagai salah satu komunitas di bawah PPK Agama. Dan setelah itu, ketika kita sudah mempunyai legal standing di situ, kemudian kita mencoba untuk merancang suatu acara yang memang menjadi flagship dari komunitas kita. Dan saya sangat berterima kasih kepada jajaran kantor urusan internasional UGM, Mas Andi ya, tapi saya hari ini nggak bisa hadir ya. Kita undang tapi belum hadir, yang memprakarsai UGM Internasional terletak di Wanagama pada 13 Oktober 2019, dan itu kan menjadi titik awal kita untuk mencoba untuk tumbuh lebih besar lagi. Pesertanya ada 500 orang waktu itu ya. Salah satu podiumnya adalah Mbak Adita, podium 2 ya mungkin Mbak Adita ya, oh 3 ya. Kemudian kita lanjutkan juga, setelah itu kemudian kita masuk ke dalam tanda kutip era ke-8, kita masuk ke dalam COVID pandemi break ya. Nah, di pandemi break itu kita banyak melakukan kegiatan yang sifatnya virtual ya. Ada beberapa pengumpulan dana yang dilakukan secara virtual di situ, yang untuk 70 km secara virtual. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, dan baru kemudian setelah di akhir-akhir pandemi kita membuat satu